warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita bersyukur atas rahmat Allah, atas nikmat iman, ihsan, nikmat kesehatan, kesempatan. Seraya kita berucap lagi-lagi alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah taala dalam menunggu satu kefarduan yaitu salat Isya, dan tadi pun kita sudah melakukan satu kefarduan yaitu salat maghrib berjamaah, maka kita akan mencari ridha Allah yang lain, rahmat Allah yang lain dengan melakukan satu kefarduan yang lain yaitu bertolabul ilm, mencari satu ilmu dari ilmu Allah Subhanahu wa taala dalam judul dan mulailah dengan baik. Walhamdulillah kita masih Allah berikan umur sehingga memasuki tahun baru 2023. Maka pertanyaannya, bagaimana kita harus memulai mengisi tahun baru ini? Apakah begitu-begitu saja dari tahun ke tahun kita tidak punya asa, tidak punya harapan? Ataukah memang kita harus punya harapan, punya target-target? Maka dari dua pilihan tadi tentu kita harus sepakat, kita harus punya harapan, punya target-target. Baik sifatnya duniawi, ada barangkali di kerjaan kita ada target apa, boleh saja. Tapi kemudian yang lebih penting lagi adalah yang terkait dengan ukhrawi kita, yang terkait dengan amal soleh kita. Apakah begitu-begitu saja ataukah harus punya kemudian kita perubahan-perubahan? Jawabannya harus punya perubahan. Apakah kemudian terkait sholat kita misalkan barangkali masih bolong-bolong, maka tentunya harus ditutupi. Ataukah kemudian ditingkatkan lagi terkait dengan berjamaahnya. Alhamdulillah sudah tidak bolong-bolong lagi. Tapi kemudian apakah sudah berkomitmen dengan sholat berjamaahnya? Maka tentu ini perlu menjadi target-target kita. Terkait mungkin yang sederhana yang lain, membaca Quran mungkin. Ternyata saya akui belum bisa baca Quran. Bagaimana kemudian targetnya? Perlu kemudian kita hadirkan target-target itu. Kita mulai, kita kemudian bikin target-target, kemudian renstra-nya seperti apa. Ya, tahun ini kalau memang ternyata belum bisa baca Quran misalkan begitu, maka saya harus ngaji dengan Ustadz Fulan. Targetnya apa dalam setahun ini? Ya, paling enggak mengenal huruf. Nah, kalau ini terlalu rendah targetnya. Targetnya apa? Kalau bicara target maka harus yang paling tinggi. Dalam bahasa mahfudhatnya atau kata-kata hikmahnya yang paling afdol. Ta'ammal al-afdal wasta'id lil aswa. Kalau kita punya amal, cita-cita, maka cari yang paling afdol, yang paling tinggi. Jangan setengah-setengah. Tapi harus bersiap sedia dengan segala keburukan atau hal yang terburuk. Harus kita menerima itu. Sekarang Indonesia lagi main di level Asia Tenggara. Tentu Sintayong kemudian punya targetnya apa? Juara. Sudah pasti harus juara. Karena kalau runner Arab doang udah langganan kan begitu. Harus juara. Nanti ujung-ujungnya wasta'id lil aswa. Harus bersiap menerima segala kemungkinan yang terburuk karena mungkin ada hal yang teknis dan lain sebagainya. Jadi runner up lagi misalkan begitu. Tapi tetap harus ta'ammal al-afdol, yang paling afdol. Maka bicara baca Quran misalkan dalam 1 tahun yang realistis ya bisa membaca. Atau kalau dalam sebuah metode biasanya menggunakan
jilid 1, 2, 3, 4 sampai 6 misalkan. Dalam sebuah metode misalkan satu jilid itu 2 bulan. Berarti kalau setahun dikali 6 12 bulan pas tuh. Tahun depan berarti saya sudah harus bisa baca Quran. Nah, yang realistis dan yang paling afdol punya cita-citanya. Maka ini yang kemudian mari kita hadirkan, kita harus punya cita-cita untuk menghadirkan amal soleh yang lebih baik. Atau dalam bahasa hijrahnya adalah hijrah secara maknawi. Perubahan-perubahan secara maknawi. Karena hijrah ada hijrah al-hissiyah secara zahir ada juga al-hijrah al-ma'nawiyah, jangan kita nafikan. Maka ada sebuah da'i lah begitu, seorang da'i yang kemudian mengatakan hijrah itu tidak ada hijrah-hijrah secara maknawi dari ketidaktaatan menuju ketaatan, dari kemaksiatan menuju ketaatan, nggak ada. Hijrah itu ya hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah begitu kan, mengomentari beberapa saudara kita dalam sebuah komunitas hijrah begitu kan, yang mengadakan beberapa event lah begitu tentang hijrah, karena memang secara umum komunitas ini tidak berafiliasi kepada pergerakan keislaman yang ustadz itu ada di dalamnya, sehingga berkomentar yang ya tajawaz, dia melebihi, ya, sehingga berkomentar yang ya entah ketidaktahuan dia atau bahkan melebihi. Yang namanya hijrah, ya siapapun orang kemudian berafiliasinya kepada pergerakan tertentu, ya ada namanya hijrah ma'nawiyah, ulama semua sepakat. Atau As-Sayyid Ramadan Al-Buti ketika membahas tentang hijrah, maka ada namanya al-hijrah al-ma'nawiyah. Hissiyah ada secara zahir, Nabi misalkan dari Mekah ke Madinah. Yang secara ma'nawiyah juga ada. Kita dari tadi ketidaktaatan menuju ketaatan, itu ada. Maka mari kita hadirkan ini, kita mulai memasuki tahun baru ini jangan begitu-begitu aja. Jangan keneh-keneh-keher kalau kata orang Sunda, gitu-gitu nggak ada perubahan. Harus ada perubahan. Mau ngapain? Harus begitu. Ya. DKM barangkali ini ada ketua Badan Janaiz. Pasti dengan timnya bicara dulu, evaluasi sebelumnya apa. Tahun ini apa nih kemudian yang program ataupun program kerja begitu ya. Nanti diflurkan di DKM secara keseluruhan. Kalau sekolah misalkan juga ada yayasan dan seterusnya. Tahun ini apa targetnya? Target siswa kah? Target apalagi nanti misalkan outputnya seperti apa? Ya dalam pekerjaan juga ada. Jangan begitu-begitu aja. Harus ada kemudian rencana. Harus dimulai dengan baik. Cara memulainya harus baik. Ya, maka ada sebuah ungkapan, husnul bidayah min husnin nihayah. Atau takbir yang lain, husnul ibtida min husnil intiha. Permulaan yang baik bagian dari akhiran yang baik. Akan baik akhirannya salah satunya ditentukan oleh awalan yang baik. Jangan lagi-lagi begitu-begitu saja. Nah, kita akan dalam pertemuan yang singkat ini, kita akan bersama mentadabburi bagaimana agama kita, dalam syariat kita sangat memperhatikan agar kita memulai segala sesuatu dengan baik. Ada aturan-aturan memulai segala sesuatu, bukan begitu saja langsung masuk tanpa aturan, tidak. Agama kita sangat memperhatikan agar kita memulai sesuatu dengan baik. Nah, kita lihat dalam beberapa bab dalam syariat Islam. Yang pertama, yang paling masyhur dulu. Memulai segala sesuatu dengan basmalah. Memulai segala sesuatu yang baik, ya. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Dalam sebuah riwayat fahuwa ajdam, fahuwa abtar. Segala sesuatu perkara yang baik tidak dimulai dengan basmalah maka terputus. Terputus apa? Keberkahannya. Apa hal-hal yang baik? Ada yang khusus termansus dalam wudu, misalkan di antara adab dan kesunahan berwudu membaca basmalah, ya. Khusus ini ucapkan. Di dalam makan juga di antara adab dan kesunahan sebelum makan membaca basmalah, ucapkan. Yang lain-lain menggunakan keumuman hadis ini, segala yang baik
kita berangkat kerja jelas memang bismillahirrahmanirrahim, ada bismillahnya. Nyampe tempat ataupun di kantor, di depan laptop kita buka, mulai kita kerja, ada hal yang harus kemudian kita rapihkan dalam pekerjaan kita ketik bismillah, ya maka insya Allah hadir keberkahan. Kalau tidak dimulai dengan bismillah, terputus keberkahan Allah tadi. Ibu-ibu di belakang, ya bangun pagi, ya menyiapkan sarapan begitu untuk keluarganya, memasak ataupun barangkali ya mengerjakan hal ya untuk menyiapkan sarapan suaminya, bismillah, segala yang baik-baik bismillah. Paginya olahraga, mungkin kita sebelum berangkat ke kantor biar sehat, tetap bismillah lagi, mau jogging bismillah lagi agar mendapatkan keberkahan. Memulai segala sesuatu dengan baik. Di antaranya kaidah pertama adalah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah yang kedua atau contoh yang kedua apa? Memulai segala sesuatu dengan yang kanan. Namanya at-tayammun, dari kata yamin. Yamin artinya kanan. At-tayammun mendahulukan yang kanan. Maka hadis yang sangat masyhur kita bisa jumpai dalam kitab-kitab fikih, misalkan ketika kita mengkaji ya adab-adab di dalam mandi besar, dalam berwudu, ya ada hadis bahwa Nabi itu yu'jibuhut tayammun, sangat suka bertayammun, mendahulukan yang kanan. Dalam hal apa? Fi tana'ulihi, menggunakan sendal yang kanan. Wa tarajjulihi, menyisir rambut, wa fi sya'nihi kullih, dan dalam segala urusannya. Riwayat yang lain wa fi tuhurihi, dalam berthaharah, bersih-bersih, dalam berwudu, dalam mandi. Kita menggunakan sendal misalkan, mungkin ada di antara kita semuanya jelas itu sudah menjadi satu kebiasaan. Kita berangkat tidak terlepas dari alas kaki. Ada yang pakai sendal, ya ada yang pakai sepatu. Mungkin di antara kita bisa jadi berbeda. Bagi si fulan menggunakan sendalnya berpahala. Bagi si fulan biasa saja. Karena menjadi adat. Padahal ini satu hal yang sama-sama menjadi kebiasaan. Tapi tentunya kita sangat disayangkan kalau kita hanya menjadi kebiasaan saja tidak berpahala. Karena tidak mengikuti tuntunannya. Maka dari mulai sekarang kita ulang lagi. Kenapa kita atau bagaimana memulai menggunakan sendal, memulai dari yang kanan. Kenapa menggunakan yang kanan? Karena itu adalah bentuk kepatuhan kepada baginda Rasul. Maka berpahala. Karena kita menjalankan kesunahan. Bismillah pakai yang kanan dulu. Ya, secara hukum asal yang baik-baik yang kanan. Dikecualikan nanti paling gampangnya pengecualian ya ketika memasuki kamar mandi baru yang kiri. Menggunakan sendal, bahkan sebelumnya kita menggunakan pakaian saja, ya baju kita, ya kan ada bolongannya. Kalau nggak bolong nggak bisa dipakai kan begitu. Ada bolongan, ada bagian kanan, ada bagian kiri. Mana kita mulai dulu? Mungkin di antara kita, ya ada yang sama tadi menjadi kebiasaan. Ternyata saya kiri terus. Biasakan rubah. Dengan melakukan tayammun. Dan insya Allah apalagi dilandasi dengan ilmu. Maka insya Allah berpahala. Masukin tangan kanannya dulu. Udah gitu pakai celana. Dari mulai celana dalam. Pasti bolong. Kalau nggak bolong nggak bisa dipakai lagi. Bolongannya ada dua. Ada kanan ada kiri. Yang kanan dulu. Baru kemudian pakai apalagi coba rompi. Pakai jas. Ada juga bolongannya. Kanan dulu baru kiri. Celana kanan dulu baru kiri, berpahala Masya Allah. Satu adat yang biasa kita kerjain tiap hari bahkan mungkin. Paling enggak kita pakai 2 kali lah baju kita ya. Buat kerja, ya mungkin seharian kita nggak ganti, nyampe rumah kemudian ganti dengan baju santai, di rumah begitu kan, berpahala. Nah, di dalam tarojul tadi, dalam apa tadi nyisir rambut, pasti rambut kita ya mohon maaf kecuali kalau yang botak begitu kan. Yang botak pun niatkan saja bismillah sudah menyisirnya. Kan nggak ada bagiannya. Kalau yang botak nggak ada bagiannya, nggak ada kanan nggak ada kiri. Paling nggak dia sisir dulu. Tetap walaupun botak kan seenggak-enggaknya ngilangin gatel lah. Kita nyisir kan gitu.
ke sebelah kanan dulu. Apalagi yang, mohon maaf karena ada yang botak di sini, ada semi-semi botak, ya kan? Apalagi kalau yang nggak botak, pasti kan ada belahannya rambut kita. Nah, ima belahannya lebih dominan ke kanan, atau ima lebih dominan ke kiri, atau kalau zaman 90-an begitu kah? Di tengah-tengah begitu kan? Pokoknya ada bagian kanan, ada bagian kirinya. Sampai dalam hal nyisi rambut, gimana kita memulainya? Yang kanan dulu, rapihin dulu bagian kanan. Udah baru bagian kiri. Bahkan Nabi ketika selesai ingin bertahallul dicukur, wa asyara, Nabi mengisyaratkan, mengarahkan, meminta kepada al-halaq, pencukur rambutnya untuk mulai dari yang kanan dulu. Ya. Kira-kira kita berani nggak? Biasanya kita pasrah saja ya. Kalau udah mau dicukur apalagi pengen sambil merem-merem enak lah gitu ya. Udah amat. Nah, itu artinya mencukur rambut pun ada fikihnya. Fiqhul halq nanti, fikih mencukur rambut nih perlu dikumpulin nih. Para pencukur rambut. Biar berpahala, ya kan? Biar berpahala mereka. Tiap hari mereka mungkin 10 orang, bahkan 15 orang, nggak berpahala kalau nggak menggunakan fikihnya, dengan menggunakan aturannya. Coba kalau digunakan itu berpahala, masya Allah. Ya, mulai dari yang kanan dulu. Fita na'ulihi, tadi menggunakan na'al sendal. Wa tarajjulihi, tadi nyisi rambut. Wa fi sya'nihi, kuli dalam semua perkara, atau riwayat yang lain dalam bertaharah, seperti berwudu begitu ya. Maka dalam di antara kesunahan berwudu dalam fikih pasti kita akan jumpai dalam bab wudu, misalkan setelah membahas furudul wudu, fardu-fardu wudu, maka ada sunanul wudu. Kesunahan-kesunahan dalam berwudu. Pasti akan kita jumpai yang namanya at-tayammun, mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Selain juga ada namanya at-taslits, ya, melakukannya 3 kali. Kalau nggak pakai 3 kali ya berarti sekali-sekali yang fardunnya saja boleh. Tangan misalkan, maka kanan dulu jangan lupa, baru yang kiri. Nanti basuh ke kaki, jangan lupa, kanan dulu baru yang kiri. Maka itu adalah satu kesunahan. Kalau menggunakan taslits 3 kali, bagaimana prakteknya? Apakah kanan, kiri, atau kanan, kiri, Maka jawabannya adalah kanan, kiri. Bukan kanan, kiri, kanan, kiri. 3 kali, berarti kanannya memulai dengan yang kanan dulu. Pertama tayammunnya. Kemudian 3 kali. Kanan, kiri. Demikian pun kaki kita, kanan, kiri. Ya, dalam mandi pun, ya, mandi janabah dengan tentu kaifiah, cara-cara begitu kan. Maka kita mulainya dengan bagian yang kanan dulu, insya Allah. Berpahala karena kita mengikuti tuntunan dari baginda Rasulullah SAW. Kaidah yang lain jamaah yang dirahmati Allah dalam memulai segala sesuatu itu adalah di dalam kita beraktivitas. Maka mulainya kapan? Di pagi hari. Ya, bukan semau kita. Ini kan perusahaan saya. Terserah kalau pagi saya tidur aja, yang penting segar. Ntar aja lah jam 10-an kerja. Ya, boleh nggak? Boleh saja. Tapi menyelisihi hukum asalnya, kesunahannya, perintah nabinya. Kapan memulai? Di pagi hari. Ini hukum asal secara keseluruhan ya. Terkecuali ada hajah, ada kebutuhan. Di rumah sakit yang namanya orang sakit tidak harus kemudian tidak mungkin diterima di pagi hari saja sampai siang atau sampai sore. Ada yang sakit di malam hari, ya kan? Maka perlu ada kemudian dokter jaga, ada apalagi suster barangkali dan seterusnya yang jaga. Ada shift-shiftnya, ada yang 2 shift, ada yang 3 shift, sehingga ada yang jaga malam. Itu al-hajah, kebutuhan. Ya, bensin juga, pom bensin di tol begitu kan, namanya orang safar. Sehingga kemudian buka 24 jam, kebutuhan itu mah. Nah, tapi hukum asalnya, maka orang bekerja itu kapan? Di siang hari. Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya. Kalau malam buat istirahat, kalau siang hari buat ma'isyah, buat mencari penghidupan. Ma'isyah, atau dalam ungkapan yang lain
Kalau siang hari untuk Ma'isyah, malam hari untuk Aisyah, katanya begitu kan. Malam hari buat istirahat. Nah, di siang hari kita memulai, di siang hari kita mencari Ma'isyah. Kapan memulainya? Nah, dalam beberapa riwayat, awalun nahar, yang awalnya. Di awal itu berarti kapan? Di pagi hari. Sampai Nabi mendoakan khusus, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi harinya. Yang bekerja di pagi hari. Ya sebagaimana kita insya Allah ya. Semua bekerja di pagi hari. Berangkat ya di pagi hari. Insya Allah niatkan bismillah tawakkaltu ala Allah. Satu kewajiban. Masya Allah. Diberkahi. Ya. Bahkan riwayat yang lain atau potongan hadis tadi. Riwayat Ahmad. Bahwa Nabi itu idza ba'atsa sariyatan ba'atsahum awalan nahar. Bahkan Nabi pun ketika mengutus sariyah, ada ghazwah, ada sariyah. Ghazwah peperangan yang Nabi sendiri ikut serta di dalamnya. Sariyah Nabi tidak ikut. Ketika mengutusnya kapan? Mengutus sariyah tadi awalan nahar, au fi awalin nahar, di awal siang, yaitu apa? Di pagi hari. Disebutkan juga dalam lanjutan riwayat ada seorang yang kaya, Sohr namanya. Wa kana Sohr tajiran atau rajulan tajiran. Dia adalah seorang yang tajir. Ya, pedagang yang kemudian disadur dalam bahasa kita menjadi orang yang kaya begitu ya, karena memang perdagangan menghantarkan kepada pintu-pintu kekayaan. Dia orang yang kaya dan disebutkan dalam riwayatnya tidaklah kemudian dia mengutus la yab'atsu ghilmanahu illa fi awwalin nahar. Karyawan-karyawannya itu dimulai untuk bekerja kapan? Di awal siang, yaitu di pagi hari. Ya, enak pagi hari itu. Dan jangan merasa, coba sekali kita di rumah tidur-tiduran atau duduk, hawaannya malas. Coba keluar dikit aja. Keluar dikit, ada udara itu kan? Beda itu. Ya, coba deh, ya. Di dalam itu kadang-kadang malas, keluar dikit aja badan kita ya, hadirkan di luar rumah. Itu beda. Nah, maka jangan dituruti itu kemalasannya. Di pagi hari, ya. Enak pagi hari. Ya. Memulai kerjaan pagi hari. Apa kalau pagi hari itu ngopi, baca Quran ya. Kalau zaman dulu baca Quran pagi hari enak. Nah, kalau baca Quran, kalau sekarang udah nggak ada lagi ya Quran ya. Atau kalau pesantren, di pesantren itu ada tradisi ngafal. Kalau pagi biasanya ziyadah, hafalan tambahan. Kalau sore murojaah, mengulang hafalan. Ya, kenapa di pagi hari? Itu kalimat-kalimat baru, huruf-huruf atau lafaz-lafaz yang baru dibaca, dikuatkan, merangkai menjadi sebuah ayat. Karena enak di pagi hari itu. Ya, satu halaman misalkan 1 jam dihafalkan dalam satu halaman, kemudian distorin kepada pengampunya atau musyrifnya di pagi hari enak. Ya, coba apapun segala yang baik kita mulai di pagi hari. Ya, tidur pagi hari enak gak? Enak ya, tergantung gitu. Ya, di pagi hari. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di antara memulai yang baik tadi diantaranya adalah memulai dengan basmalah, memulai dengan yang kanan, kemudian memulai segala sesuatu di pagi hari. Yang lain dalam bab ataupun syariat kita akan kita jumpai memulai memanfaatkan hal-hal yang baru. Ya. Dimulai dengan kita punya istri baru menikah, ya. Baru menikah tentu orang gembira lah begitu ya. Gembira, tapi jangan sampai dia gembira sumringah ya, seakan-akan melupakan segalanya. Naudzubillah sampai melupakan Allah, seakan-akan ya dunia milik berdua katanya begitu, baru akad aja udah dipikir-pikir kapan malam ini 12 jam lagi, lupa semuanya. Mungkin ada yang begitu barangkali. Udah nyampe malam lupa saking senengnya, sumringahnya tadi seakan dunia milik berdua, langsung mendatangi istrinya. Enggak begitu.
ada aturan-aturannya. Ya, dalam riwayat idza tazawwaja ahadukum imra'atan, kalau salah seorang menikahi perempuan kemudian akan mendatanginya, maka ada bagaimana cara memulainya. Falyakhud binasiyatiha, dipegang itu ubun-ubunnya. Ya, sebelum kita mendatangi istri kita. Kemudian ada lagi doanya, Allahumma inni a'udzubika ya min khairihi au min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Aku minta kebaikan dari orang ini, dari istri kita. Dan ta'awud, jadi minta perlindungan dari keburukannya. Ya Allah, aku minta kebaikan dari orang ini, dari istri kita, dan berlindung dari keburukannya. Karena manusia pasti punya sisi baik, punya sisi buruk. Kan kita menikah ya dalam kata-kata indahnya kan agar kita menghadirkan sisi-sisi yang baik, saling menghadirkan kebaikan-kebaikan ya dalam rumah tangga kita. Yang buruknya pasti ada. Nah, sehingga bisa bersinergi pada akhirnya menghadirkan sakinah, mawaddah, warahmah. Dimulainya saja dengan doa. Ya, minta kebaikan. Ya. Bahkan dalam riwayatnya bukan cuman idashtara khadiman au ba'iran, punya ini kuda juga sama. Ya, dipegang itu ubun-ubun bagian depannya, minta kebaikan, kemaslahatan. Atau kalau sekarang mungkin kendaraan lah begitu, seneng alhamdulillah nabung ke beli itu kemudian mobil yang kita inginin, yang kita inginkan, senang sumringah, lupa segalanya. Nah, padahal doa dulu, ya. Atau yang lain-lain, bahkan HP kita, ya kan? HP kita hal yang baru, ya senang. Sudah kita cita-citakan nih, pengen beli ini, udah nabung 6 bulan, udah kebeli sumringah lagi, lupa. Maka doakan dulu, minta doa kepada Allah, minta kebaikan dari HP ini. Semoga mengantarkan kepada kemaslahatan dan berlindung dari keburukan-keburukannya, dari kemudorotan-kemudorotannya. Bisa aja ternyata kok saya malah punya HP ini nggak maslahat. Ternyata HP ini seharian saja itu ditonton berjilid-jilid drama Korea misalkan. Seharian itu digunakan buat main games. Bertingkat-tingkat barangkali level-levelnya begitu kan. Enggak maslahat berarti HP kita. Belinya saja kita lupa sama Allah yang memberikan rizki. Minta kebaikannya. Ya boleh nggak apa-apa main game, mengenal itu, mengenal ini. Ya sesaat aja, saatan-saatan hiburan itu kata Nabi. Jangan berlama-lama. Sekedar menghilangkan kepenatan lah begitu ya. Atau kalau film ya nggak apa-apa lah, selesaikan. Mungkin suka nonton film. Satu kali sudah. Tak usah berseri-seri, ya bangun tidur kelewat, nanti besok apa lagi, lanjutin lagi. Boro-boro malam berzikir, mungkin Allah Bismillahirrahmanirrahim aja lupa barangkali. Sampai tidurnya dihantarkan oleh drama Korea tadi, dihantarkan oleh games tadi. Ini kan bicara game, mohon maaf, orang dewasa juga main game, ya kan? Ya, orang dewasa juga main game. Ya, boro-boro kita baca maksurat yang panjang. Sebelum tidur itu ada juga maksurat yang panjang. Nggak bisa tidur. Bukan cuma Bismillahirrahmanirrahim. Yang biasa orang tahlil itu bagian dari kesunahan yang kita baca juga. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Baqarah depan, Al-Kursinya, akhirnya. Itu bagian maksurat juga yang bisa kita baca. Kayak orang tahlil, kira-kira begitu. Ya, saya susah tidur. Ada tuh beberapa orang lah. Saya pokoknya kalau tidur harus ditemenin. Apa kata dia itu? TV atau apalah begitu. Harus nyetel. Pokoknya ya udah aja gitu. Sampai dia bangun lagi. Ada yang begitu. Ya kan? Ada si fulan lah. Artis lah begitu ya. Saya harus begitu. Pokoknya tidur harus ngelihat TV. Berarti apa? Memudaratkan ini. HP kita ini. Doakan dulu. Minta kemaslahatan dari HP kita. Ya, segala yang baru-baru tadi. Pakaian baru. Sama kita punya pakaian. Ya, ada di antara doanya, ya Allahumma inni a'udzubika
min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Dari pakaian saja sama, kita minta kebaikan dari atau kemaslahatan dari pakaian ini. Dan juga berta'awudz, berlindung dari keburukannya. Punya rumah yang baru, ya, agar rumah ini menghadirkan kenyamanan, ya. Ada kemudian pancaran-pancaran cahaya-cahaya kebaikan, menenangkan. Maka kata Nabi, jadikan zikir-zikir dan salawat-salawat itu di rumah kalian. Maksudnya kalau sholat, untuk yang laki-laki yang sunnah-sunnah, perbanyak di situ. Ya, sehingga kemudian menghadirkan kenyamanan. Atau dalam lanjutan ayatnya, fa inna syaitan, hadisnya, fa inna syaitan yafirru minal baitil lati tuqra fihi minal baitil ladzi tuqra fihi suratul Baqarah, misalkan dengan membaca surah Al-Baqarah agar jin lari, ya, dibacakan itu rumah, ya, surah Al-Baqarah, atau minimal kalau sekarang orang mendawamkan Yasin seminggu sekali, silahkan, atau orang tua dulu bahkan apik bukan cuma Yasin. Kalau malam Jumat itu ada 4 surat yang dibaca orang tua zaman dahulu. Udah Yasinnya, udah Al-Kahfinya, Al-Waqi'ahnya, Al-Mulk, itu 4 surat masyhur itu. Orang tua dulu baca minimal itu. Sehingga rumahnya rumah yang menghadirkan kenyamanan, ya, agar jangan artinya kita punya rumah langsung kita lupa saja, oh indah, yang kita kemudian review barangkali kalau sekarang seperti YouTuber ini barang itu barang ini, lupa kepada pemberi nikmatnya. Kita ingin rumah ini menghadirkan kenyamanan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat satu lagi barangkali, ya. Mulai segala sesuatu dalam bab apa? Dalam bab bersedekah. Ya. Bersedekah baik, memberi hadiah baik. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka memberi lebih baik daripada menerima. Tapi bagaimanakah kaidah dalam memberi? Memulai memberi, wabda biman ta'ul. Kita mulai dari ailah kita. Kita mulai dari saudara kita, dari kerabat kita yang terdekat dulu. Dia mah Pak Ustadz kalau sama saya mah adeknya saya, pelit banget dia mah. Tapi sama temen-temennya kumpul ini, neraktir, makan-makan. Sama keluarganya pelit dia mah. Padahal saya lagi kesempitan begini. Pengen saya juga punya usaha, kasih kek modal 1M, 2M mah. Misalkan begitu. Ya kan, orang kaya ceritanya. Kakaknya orang kaya. Ya kan, ada nggak yang kira-kira begitu ya? Sama adeknya pelit ternyata. Sama orang lain. Ya, berehan, loyal. Nah, maka dalam hal memberi, kita diingatkan kapan kita memulai memberi. Jangan lupa wabda, mulailah dari yang dekat, keluarga kita, sebelum kita ingat kepada yang lain yang jauh. Keluarga kita ternyata masih perlu bantuan dari kita. Nanti ulama kemudian memberikan keterangan kenapa kita afdolnya memberikan bantuan, membantu itu kepada orang terdekat. Fadilahnya 2. Kalau kepada orang yang jauh, fadilahnya 1. Yang jauh, fadilah sedekah aja, fadilah memberi, fadilah membantu, keutamaan membantu. Kalau yang dekat, selain membantu, maka apa? Taqwiyatan li silaturrahim, menguatkan silaturahim kita dengan kerabat kita. Nah, barangkali ini betapa pentingnya agama kita memulai segala sesuatu harus baik terkait dengan tahun baru ini, maka jangan lewatkan begitu saja. Apa kemudian harapan-harapan kita, kemudian insya Allah Allah berikan kemampuan kepada kita, kemudahan kepada kita untuk kita mencapai atau sampai kepada maksud-maksud kita, ya, tentunya dengan izin Allah dan juga dari upaya kita. Karena segala sesuatu bisa kita sampai kepadanya dengan 2 hal. Yang pertama adalah juhdul bashar atau juhdun bashari, upaya kita sebagai manusia. Yang kedua adalah izin dari Allah atau takdir dari Allah, atau namanya iradah ilahiyah, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali ini yang bisa disampaikan sebagai pengingat untuk kita semua. Barangkali
Sambil menunggu Isya, kalau ada yang perlu dikonfirmasi, tafadhalu. Ya, tafadhal. Baik, ada beberapa cara kita melakukan mandi wajib. Ada cara yang paling sederhana dulu. Yang namanya mandi itu adalah ta'mimul ma' ala jami'il badan atau ala jami'il jasad. Meratakan air kepada semua jasad kita. Udah beres. Air itu harus rata, terutama yang janabah. Makanya kemudian janabah itu dalam satu pandangan, kenapa disebut janabah dari kata janbun. Janbun itu artinya ujung-ujung, artinya sudut-sudut. Dalam mandi janabah, maka air itu harus merata sampai kepada ujung-ujung. Nanti keterangannya ujung-ujung, ya seperti apa ujung-ujung? Mohon maaf ketiak kita. Yang dalam keterangan Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali memberikan keterangan, orang kalau berdiri dalam keadaan yang biasa, itu ujung-ujung tidak akan kena. Kita misalkan begini berdiri, kita mandi, siramkan air dari mulai kepala kita atau ke badan kita. Tentu ketiak kita kan nggak kena. Kemudian kalau kita duduk, mohon maaf, kedua selangkangan di bawah kita, baik bagian depan maupun bagian belakang, ya kita ratakan air, kan tidak mengena. Nah, maka termasuk yang ujung-ujung tadi harus kena. Ya, ketiak kita harus kena, selangkangan kita di bawah, baik bagian belakang maupun bagian depan harus kena. Bagian depan misalkan dengan bukaan yang sewajarnya. Ya mohon maaf, kita punya ada dubur, ya bagian luar duburnya saja itu harus kena. Tak usah sampai harus dicolok-colok ke depan, tidak usah. Nah, maka itu kemudian disebut dengan mandi janabah. Janbun itu ujung-ujung harus kena. Pandangan yang lain dalam Al-Fiqhul Manhaji mengatakan janabah itu artinya orang yang jauh. Artinya adalah orang yang jauh dari rahmat Allah. Karena apa? Bukan jauh disebabkan secara zatnya. Karena dia ketika berjanabah tidak bisa mendekati rahmat-rahmat Allah dikarenakan mandi tadi. Dikarenakan dia punya janabah tadi. Punya hadas besar tadi, harusnya mandi dulu. Sehingga nggak boleh dia kemudian mau sholat, kan tidak boleh. Segala hal yang bisa mendatangkan rahmat Allah. Dia kemudian bisa ingin misalkan membaca Quran, kan tidak boleh. Dia ingin tawaf juga kan tidak boleh. Maka jauh dari rahmat Allah. Bagaimana caranya? Yang paling sederhana tadi adalah ta'mimul ma' ala jami'il jasad. Ratakan saja sudah. Selesai sudah. Nah, ini yang paling sederhana dalam fikih. Nah, yang kedua, tadi bagaimana memadukan yang sederhana dengan tayamun? Bisa nggak? Ya bisa. Meratakan ya air ke kepala kita, bagian kanan terus sampai badan bagian kanan, terus sampai kaki, kemudian bagian kiri ke bagian tengah badan kita sampai kakinya. Selesai sudah. Nah, jangan lupa tadi sudut-sudut tadi harus kena. Ada kemudian cara yang berikutnya, ya, cara memadukan dalam kitab Fiqh Sunnah, ya, cara memadukan mandi besar dengan wudu, ya, dipadukan dengan wudu. Ya, bagaimana wudu dalam mandi janabah? Ada dua macam. Ada wudu yang sifatnya kesunahan. Jadi sebelum kita mandi janabah, kita wudu dulu, itu kesunahan. Kita berwudu dulu seperti biasa berwudu, ya, baru kemudian kita mandi. Tapi itu adalah kesunahan yang ada dalam satu kefarduan. Bukan kesunahan yang kalau dengan wudu tadi kemudian kita bisa membaca Quran, hadas kecil kita hilang, tidak begitu. Kita masih punya janabah. Pertama berwudu berupa kesunahan, baru kemudian mandi. Jadi kalaupun nggak berwudu tidak apa-apa, karena kesunahan dalam satu kefarduan. Langsung mandi saja, misalkan kita memadukan antara mandi dengan wudu. Bagaimana caranya? Ya, dimulai dengan kesunahan berwudu seperti biasa, tangan kita dibersihkan dulu, ya. Kemudian kalau yang fardunya saja, ya, kemudian kita membasuh dalam berwudu, yang pertama kali kefarduannya adalah muka kita. Maka muka kita dulu, setelah muka adalah tangan kanan, kemudian tangan kiri, kayak berwudu kan? Tangan kanan, tangan kiri, setelah tangan adalah ya
mengusap bukan membasuh ya. Jadi ada mengusap, ada membah. Yang kita kerjakan dalam berwudu itu dua macam saja. Ada mengusap, ada membasuh. Mengusap pada tangan dan kaki, membasuh pada pada rambut kita. Apa bedanya membasuh dengan mengusap? Ya, kalau namanya mengusap, jadi skip dulu ya, nggak apa-apa. Kalau mengusap itu kita ada air, ya, taruh air di telapak tangan kita, ya, kemudian kita biarkan begini, ya, maka tidak ada air yang menetes. Artinya keadaan tangan kita adalah keadaan basah. Maka al-mashu itu adalah ya imraru al-yad al-mubtallah. Kata di dalam fikih Syekh Wahbah, mengalirkan tangan yang basah. Itu ngusap. Kalau kita selama ini tuh nggak bisa ngebedain antara ngusap dengan membasuh. Semuanya basuh. Al-ghusl. Ada al-ghusl, ada al-masah. Bedanya apa? Kalau al-masah tadi, imraru al-yad al-mubtallah, mengalirkan tangan yang basah. Yang kalau indikasinya kita kasih air begini, nggak ada air yang jatuh, yang menetes. Berarti tangannya hanya basah saja. Kalau al-ghusl, membasuh, ya tadi berlaku pada tangan dan kaki, itu imraru al-ma', itu mengalirkan air. Tinggal pertanyaannya, batasan air yang terhitung al-ghusl itu apa? Qatratan, 2 tetes. 2 tetes aja, mungkin kita pakai pipa begitu, seperti pipa kita minum obat ya. 2 tetes air, ya, cerak-cerak, itu udah terhitung al-ghusl, itu bedanya. Ya. Bukan, makanya kemudian di antara hadis Nabi, ya perlu kemudian kita contohkan juga bagaimana wudunya baginda Rasulullah. Bahwa Nabi berwudu dengan 1 mud, mandi dengan 1 sok, kan begitu. 1 mud itu 2 telapak tangan kita, ya kan? Kalau diisi dengan air, ya kita bilang mungkin 1 air air aqua ataupun air gelas begini ya, harus bisa begini atau bahkan segini aja nih setengahnya. Harus bisa berwudu dengan 1 mud. Kira-kira bisa apa enggak? Ya tadi kalau batasannya membedakan al-ghusl dengan al-masah hanya qatratan, 2 tetes. Ya bisa lah. Ya, bisa kita lihat lah contoh-contoh di YouTube. Ada tuh saya pernah lihat Abu Yahya juga pernah mencontohkan, atau adanya Syekh Ali Jabir ya, mencontohkan bagaimana wudu dengan 1 mud. Ya kita ya, untuk kepala kita tangan kita basah, untuk muka kita tangan kita dengan 2 tetes saja atau lebih, begitu kan sudah terhitung al-ghusl. Kembali tadi kepada mandi. Maka seperti kalau digabungkan dari mulai kita membasuh muka kita, kemudian tangan kanan, tangan kiri, kemudian rambut. Nah, ketika rambut maka sekaligus diguyur. Rambutnya diguyur. Diguyur rambutnya, kemudian sampai ke bawah, ke badan kita. Kan badan belum tadi. Badannya, ketiaknya, dan seterusnya. Nanti perhatikan lagi. Mohon maaf, ketika bersihkan selangkangan, ini bagian dari satu kesunahan kita bersihkan kapan? Sebelum mandi. Sebelum berwudu itu bersihkan dulu. Karena barangkali kita punya sesuatu yang najis di bagian depan, kubul kita ataupun dubur kita. Laki-laki atau perempuan bersihkan dulu, itu semua bersihkan dulu, baru kita mulai amaliyah mandi kita. Muka, tangan kanan, tangan kiri, kemudian rambut, tapi rambutnya langsung diguyurkan terus sampai ke bawah. Jangan lupa ujung-ujung ketiak kita bersihkan terus sampai ke bawah ya. Tadi selangkangan kan udah bersih. Terus sampai ke kaki, ya mulai dengan yang kanan dulu. Kaki kanan, kaki kiri, sudah. Nah, itu paketan yang bisa kita jumpai riwayat yang diangkat oleh Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah. Maka sudah tidak usah kita berwudu lagi kalau itu. Nah, ini barangkali yang bisa disampaikan. Baik. Lagi. Pas ya. Baik, mohon maaf kalau ada salah dan khilaf, tentu murni dari saya, dan al-haqqu min 'indi rabbik tentu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kafaratul majlis.
Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.